warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare kanca-kanca kabeh? Apik toh? Muga-muga kabeh sehat ya. Aku, Raisya Sakila, minangka drama grup kita. Kelompok kami akan memberikan drama sejarah singkat mengenai Ken Arok dan juga Ken Dedes. Yuk kenalan dengan para aktor, narator, tim internal dan juga kameramen. Saya Fahri, saya berperan sebagai Ken Arok. Aku akan berebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Halo, perkenalkan, saya Nabila, berperan sebagai Ken Dedes. Kang Mas, Jajun sayang sekali dengan Kang Mas. Saya Repi Sedina, saya berperan sebagai Tunggul Ametung. Hahaha, cintaku hanya satu untuk Ken Dedes. Hai, perkenalkan aku Zahwa, berperan sebagai Dayang 1 atau Ken Umang. Perkenalkan, aku Isna, berperan sebagai Dayang 2. Ken Umang, Ken Arok itu orangnya ganteng banget ya. Iya, selain ganteng, dia itu lelaki sejati. Perkenalkan, nama saya Dava, saya berperan sebagai Empu. Gendeng sampai dikit. Nama saya Elvina Faiz, saya berperan sebagai Anuspati. Sebab bilang Anuspati besar, Anuspati kan masih kecil. Saya Sultan Wirada Hasan sebagai prajurit 2. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farah Maulana. Saya memerankan Kebo Ijo. Aku Kebo Ijo, lawan aku. Saya Wela berperan sebagai warga A. Hayo aku Rudi Karapoe. Halo semua, saya Rania sebagai narator. Halo, perkenalkan kami dari tim dekor. Saya Syafatul Laila. Saya Rifa Nabila. Saya Hasnaulia. Saya Alian Fadila. Halo, perkenalkan kami dari tim MUA dan sekaligus sebagai warga. Perkenalkan saya Hafsa. Saya Fitria. Saya Syafira. Setelah berkenalan tadi, bagaimana menurut teman-teman? Yuk langsung aja kita lihat dramanya. Sugeng Mirsani. Ken Arok lahir di keluarga petani miskin yang tinggal di Sungai Berantas, Jawa Timur. Bayi Ken Arok dibuang oleh ibunya karena ia berharap putranya akan hidup lebih baik. Namun Ken Arok justru ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri yang bernama Lembong. Hal itu yang membuat Ken Arok menjadi seorang yang meresahkan masyarakat. Ia suka merampok hingga membunuh. Hingga pada suatu hari, ia bertemu dengan Ken Dedes yang sedang berjalan bersama dengan prajuritnya. Kamu nggak tahu apa? Kalau ada istri Adipati Tumapel harus nunduk. Ngerti tapi nggak nunduk. Hentikan! Kamu boleh pergi sekarang. Terima kasih tuanku. Cukup, Punggawa. Kamu mempermalukan Adipati Tumapel. Ini hanya rakyat biasa. Ayo pergi. Di suatu malam, Ken Arok bersama Empuh, sang pembuat keris, asik mengobrol. Mereka membicarakan sebuah keris buatan Empuh yang merupakan pesanan dari Tunggul Ametung. Luar biasa keris ini. Keris itu dibuat untuk siapa, Mpu? Hebat bukan? Keris ini terdiri dari 6 lekukan. Keris ini yang paling kanuragan yang pernah aku buat. Hebat toh? Lalu keris untukku mana, Mpu? Untuk kamu. Iya. Oh, nggak bisa kenal. Keris ini pesannya Tunggal Amatung, sang Adipati Tumapel. Ya sudah, tidak usah tunggu lama lagi. Buatkan aku keris yang lebih baik daripada Tunggul Ametung. Kalau bisa, lakukan yang ada 7 dan lebih kanuragan daripada siapapun yang ada di dunia ini. Ken Arok. Bener apa kata orang-orang? Kamu ini orang yang nggak mau ngalah. Misalkan aku sudah membuatkan keris ini untuk kamu, keris ini mau digunakan untuk apa? Untuk Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Gendeng sampai ini. Orang udah punya suami kok malah direbut. Ken Arok. Kalau kamu mau sama Ken Dedes, kamu harus memiliki cara. Jangan menggunakan kekerasan. Kalau kamu menggunakan kekerasan, siapa tahu Ken Dedes tidak akan mau nikah dengan kamu. Baiklah, Mpu. Esokan harinya, Ken Arok menemui Kebo Ijo untuk membantunya melamar pekerjaan sebagai pengawal dari Ken Dedes. Oh, Ken Arok. Hai, Kebo Ijo. Sudah lama kita tidak bertemu. Iya nih. Bagaimana kabar kamu? Aku baik-baik saja. Ada apa ini? Ada apa kamu datang kemari? Dengar-dengar kamu yang melamar kerja, yo.
Tuan Adipati, ini teman hamba, namanya Ken Arok. Kalau soal itu Tuan Adipati tidak perlu khawatir, karena kemampuan sahabat hamba ini tidak jauh beda dengan hamba. Baiklah. Selanjutnya, Ken Arok diantar oleh Ken Umang, seorang pelayan, untuk menghadap ke Ken Dedes. Karena saat itu juga, Ken Arok akan menjadi pengawal untuk Ken Dedes. Tuan Putri, ini yang namanya Ken Arok. Tuan Adipati telah menyetujui kalau dia akan menjadi pengawal Tuan Putri. Aku akan mengikuti Tuan Putri. Kemarin Tuan Putri akan pergi. Beberapa hari telah berlalu. Ken Arok dan Ken Dedes terlihat semakin dekat. Begitu juga dengan reputasi Ken Arok yang sangat baik di kalangan para pelayan. Ken Umang, Ken Arok itu orangnya ganteng banget ya? Iya, selain ganteng, dia itu laki-laki sejati. Benar Ken Umang, orangnya gagah, baik, udah gitu gak macem-macem lagi. Kalau misalnya aku nanti punya suami, aku mau punya yang kayak Ken Arok aja. Ken Umang, lelaki setampan dan segala Ken Arok memang pantas untuk dipuji. 1 tahun telah berlalu. Ken Arok pergi menemui Empuh, sang pembuat keris, untuk menagih keris pesanannya. Keris kamu belum selesai kan, Arok? Janjiku setahun, tapi kok sampai sekarang belum selesai juga. Ya memang begitu. Yang menentukan keris ini selesai ya keris ini sendiri, bukan aku. Memangnya Chris bisa menentukannya sendiri? Ken Arok, keris ini keramat, keris ini punya nyawa. Kamu tunggu sebentar lagi ya, kamu harus sabar. Kamu mau apa dengan keris itu? Aku tidak sudi kamu bunuhku dengan keris kamu sendiri. Aku bersumpah nantinya keris itulah yang akan membunuhmu beserta keturunanmu. Maaf, Bu. Aku ingin segera mendapatkan Keesokannya, Ken Arok bersama Kebo Ijo asik berbincang berdua. Kebo Ijo memperhatikan keris baru milik Ken Arok dan ingin segera bisa meminjamnya. Oh, Ken Arok, itu kerismu yang baru ya? Iya. Coba sini saya lihat. Udah sini saya lihat, masa sama-sama sendiri nggak boleh. Ini sama seperti Tuan Adipati punya ya. Tapi kok ini ada 7 lekukan? Tuan Adipati punya hanya 6 lekukan. Emangnya di situ untuk apa? Udah, tak pinjam kerismu. Aku ingin kasih lihat ke penduduk kalau aku punya keris yang sama kanuraganya dengan Tuan Adipati. Tak jaga kerismu yo. Aku ini pengguna keris yang paling hebat. Tidak ada yang bisa berani bertanding denganku. Hahaha. Hei orang so jago di sana. Hei bocah tengil, sopo kowe? Aku Kebo Ijo. Lawan aku. Wah, keris Kebo Ijo ada 7 lekukan, Dul. Hayo, aku rodi karo kowe. Ken Arok yang mengetahui hal tersebut mengambil kesempatan untuk membunuh Tunggul Ametung dengan menggunakan keris 7 lekukan yang dipamerkan oleh Kebo Ijo. Wahai penduduk Adipati Tumapel, pembunuh Adipati Tumapel adalah yang memiliki keris ini. Apakah di antara kalian ada yang tahu siapa yang memiliki keris ini? Tuanku, kalau saya boleh tanya, ada berapa lekukan yang ada di keris itu, Tuanku? Keris ini memiliki 7 lekukan. Gak salah lagi, itu keris Kebo Ijo. Oh, siapa yang ngomong kalau itu kerisku? Dengar ya, keris itu punya Ken Arok. Barangan kamu Kebo Ijo. Keris itu punya kau. Memang itu punyamu toh? Apa buktinya? Penduduk saja tahu kalau itu keris kau. Kurang ajar kamu Ken Arok. Kamu menuduhku sembarangan. Aku nggak nuduh, penduduk yang bilang kalau keris itu punya kau. Aku nggak terima Ken Arok. Kamu memperlakukanku seperti ini. Rasakan ini. Ken
Keesokan harinya, Ken Dedes dan Ken Arok sedang berbincang mengenai kejadian yang baru saja menimpa mereka kemarin. Tanganmu sudah baikan? Iya sudah Tuan. Rasa sakitnya sudah pulang. Kang Mas Tunggul sudah meninggal. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana sekarang. Mau menikah, tetapi statusku janda beranak satu. Matur hormat Tuan Putri. Kalau saya boleh usul, lebih baik Tuan Putri menikah lagi. Ya tapi siapa? Dengan kamu. Kamu tuh mikirin apa sih? Jadi siapa yang pantas dari suaminya. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Kalau memang aku ditakdirkan untuk menikah lagi, ya aku menikah. Walaupun aku nggak tahu sama siapa. Keesokan harinya, Ken Dedes mengumumkan kepada penduduk mengenai pengganti jabatan Adipati Tunggul. Karena Adipati Tunggul Ametung telah wafat dan belum ada penggantinya, maka jabatan ini saya pegang sendiri. Dan untuk itu, saya meminta bantuan dari rakyat semua agar membantu saya sampai kita mendapatkan Adipati yang baru. Mohon maaf Tuan Putri, bagaimana jika jabatan Adipati Tumapel tidak kita serahkan saja ke Ken Arok? Setuju. Jika semua setuju, maka saya pun setuju. Tapi sekarang bagaimana dengan Ken Aroknya? Ayo Ken Arok, kamu lebih pantas menjadi adipati. Hidup Ken Arok! Hidup! 13 tahun pun berlalu. Ken Dedes dan Ken Arok semakin dekat dan saling mencintai. Mereka telah menikah. Hingga di suatu malam, Ken Umang sedang menangis sesegukan karena cintanya kepada Ken Arok selama ini telah bertepuk sebelah tangan. Sekian tahun, aku hanya berharap, tapi cintaku bertepuk sebelah tangan. Ken Arok benar-benar tidak mencintaiku. Aku merasa hina kalau begini. Aku juga merasa kalau aku adalah perempuan yang tidak ada harga dirinya lagi. Siapa perempuan yang tidak ada harga dirinya? Kenapa Adipati berada di sini? Tidak pernah tahu bahwa ada perempuan yang bertahun-tahun membunuhku tapi tidak pernah balas cinta. Ya sudah, Irma, ayo ikuti aku. Keesokan paginya, Ken Arok bersama para kadipaten berdiskusi mengenai tambahan upeti yang meningkat pesat. Jika ibu kota meminta tambahan upeti sebanyak itu sama saja membuat kita miskin. Lebih baik kita berontak saja. Setuju. Jika kita menang, kita bisa mendirikan kerajaan sendiri, ya kan? Iya, benar. Memangnya kalian siap untuk mengangkat senjata melawan kerajaan Dahar? Wah, saya siap Adipati. Saya siap mati, ya kan? Iya, benar. Baiklah, kalau itu yang kalian mau, saya pun akan siap untuk berperang. Hidup Ken Arok! Hidup! Beberapa hari setelah kepergian Ken Arok berperang, ada perilaku janggal dari Ken Umang. Ia mulai terlihat muntah-muntah, entah apa penyebabnya. Matur hormat Tuan Putri. Pagi ini saya melihat Ken Umang mual-mual ingin muntah. Entah apa yang terjadi padanya Tuan Putri. Apa? Ken Umang muntah-muntah? Iya Tuan Putri, saya juga heran. Kok bisa sih Ken Umang muntah-muntah? Apa jangan-jangan Ken Umang? Aduh. Ken Umang? Katanya akhir-akhir ini kamu sering muntah. Benar enggak? Benar Tuan Putri. Kamu enggak apa-apa? Kamu udah hamil kan? Saya tidak apa-apa Tuan Putri. Saya tidak hamil. Mungkin saya hanya masuk angin seperti biasa saja kok Tuan Putri. Ya syukurlah kalau begitu. Kalau sampai kamu hamil gak ada suami, aku ingin bertanya, siapa yang menghamili kamu? Saya tidak apa-apa Tuan Putri. Saya tidak hamil kok. Tuan Putri, maaf Tuan Putri, hamba ingin melaporkan bahwa Tuan Adipati telah kembali dari peperangan. Mereka telah berhasil mengalahkan kerajaan Dahar. Keesokannya, Ken Arok bersama keluarganya menginformasikan kepada penduduk tentang hasil dari pemberontakan kemarin. Saat ini, Kadipaten Tumapel sudah menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan ini bernama Kerajaan Singgasari. Jika Tumapel sudah menjadi kerajaan, Ken Arok sudah bukan lagi menjadi adipati lagi. Iya kan?
Ya. Sekarang Ken Arok sudah menjadi raja. Semua setuju? Ya, setuju. Keesokan harinya saat pagi di tepi sungai, Anusapati bersama ibunya, Ken Dedes, ingin mandi. Tetapi Anusapati hanya melamun di tepi sungai. Dengan muka cemberut, ibunya yang melihat Anusapati langsung menanyakan keadaannya. Anusapati, kok kamu udah mandi? Enggak ibu, Anusapati malas. Kamu kenapa sih, Dek? Kok seperti sedang memikirkan sesuatu? Ya ibu, Anusapati sedang memikirkan sesuatu. Apakah ibu ingin tahu? Iya, cerita sama ibu. Kok sama ibunya sendiri pakai rahasia segala? Sebenarnya Anusapati tahu bu, kenapa bikin Umang selalu muntah-muntah. Bikin Umang itu sedang hamil, dan itu perbuatan ayah Ken Arok. Apa? Tega kamu, Mas. Aku nggak nyangka. Ternyata kamu yang menghamili Ken Umang. Sabar dia, jangan sabar. Sabar gimana tuh, Mas? Mas telah mengkhianati cintaku. Hatiku sakit sekali. Maafkan aku istriku. Aku telah bersalah. Sudahlah, jangan pegang aku. Aku nggak sudi dipegang oleh suami sepertimu. Maafkan aku Bianco. Aku harus bertanggung jawab. Memangnya Kang Mas bisa memperlakukan aku dan Ken Umang secara adil? Aku akan memperlakukan kalian secara adil. Aku janji. Pada malam hari, Ken Arok menyamar sebagai rakyat biasa dan pergi dari istana. Ia mengunjungi makam seorang pembuat keris yang ia bunuh dahulu. Tetapi tanpa dia sadari, ia diikuti oleh anaknya, Anusapati. Bu, maafkan aku, Bu, karena telah membunuhmu. Tapi, hikmah dari semua ini, aku telah membawa Tumapel menjadi sebuah kerajaan. Walaupun aku telah membunuh Empu, Keboijo, bahkan Adipati Tunggul Ametung. Maafkan aku, Empu. Ken Arok dan kedua istrinya berbincang dengan bahagia. Anusapati yang mengetahui segalanya sedang merencanakan sesuatu. Ini dia keris penekuk 7 yang telah membunuh ayahku, Tunggul Ametung. Ayah, ada yang ingin Anusapati bicarakan. Apa yang ingin kau bicarakan, anakku? Katakanlah tentang Apa yang kamu lakukan? Dia telah membunuh ayahku, Tunggul Ametung. Kamu bohong, Anusapati. Tanyakan saja pada Ken Arok. Kang Mas, Kang Mas, aku lah yang telah membunuhnya. Kang Mas. Dari kisah Ken Arok dan Ken Dedes, dapat kita ambil hikmahnya bahwa setiap kisah yang dimulai dengan hal yang salah akan tidak mendapatkan akhir yang bahagia.